Ya Mirsa, Anda masuki segmen Laporin Aja. Baik, untuk segmen Laporin Aja pada siang hari ini, kalau kita berbicara tentang kota Surabaya sendiri, pemirsa, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, kita tidak boleh lupa dengan salah satu seni yang menjadi ciri khas dari kota Surabaya, yaitu seni ludruk. Nah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, masyarakat dan juga berbagai macam elemen termasuk komunitas untuk menghidupkan kembali ludruk sebagai salah satu seni yang menjadi ciri khas dari kota Surabaya itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu seni ludruk dari salah satu komunitas ludruk yang ada di kota Surabaya, yaitu Luntas. Nah, siang hari ini saya sekarang sedang berada di warung Mbah Cokro Indonesia dan saya akan bertemu dan juga berbincang dengan komunitas ludruk yaitu Luntas. Kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana mereka, upaya-upaya mereka untuk menghidupkan ludruk di Surabaya khususnya di kalangan milenial itu sendiri. Kemudian bagaimana suka dukanya ketika berusaha untuk mengangkat ludruk ini bisa hidup di kalangan masyarakat Surabaya khususnya di kalangan milenial itu sendiri. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan komunitas Luntas dan kita akan bertemu dengan salah satu foundernya juga, yaitu Mas Robert. Kita akan berbincang baik sekali tentang ludruk dan juga perkembangannya saat ini di kota Surabaya sendiri. Baik, ini selamat siang Mas Robert. Oke, selamat siang, ini ada teman-teman dari komunitas Luntas. Oke, baik Mas, kalau Luntas sendiri itu singkatan atau seperti apa Mas? Luntas sendiri itu singkatan. Saya duduk sini ya Mas. Oh, monggo. Yang artinya ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Mas Robert di sini sebagai apa Mas? Foundernya atau? Saya ini sebagai apa ya? Sebagai bapaknya anak-anak ini. Mas, ini apa yang memotivasi Mas Robert dan juga beberapa teman ini mendirikan Luntas dan juga berusaha untuk memperkenalkan ludruk khususnya di kalangan milenial yang ada di Surabaya sendiri? Ya, kita lihat pertunjukan ludruk saat itu, khususnya yang konvensional, kita lihat itu nggak ada anak-anak muda yang nonton gitu. Mungkin karena zamannya sudah berubah. Ludruk kemasannya masih kemasan jadul seperti dulu. Anak-anak muda ini kok sepertinya enggan untuk nonton. Makanya saya beberapa teman kepingin kepingin memberikan sentuhan terhadap ludruk agar bisa diterima anak-anak yang zaman sekarang. Iki anak sapa sih iki? Melok aja, tak tahu syuting. Mas, tapi sejak kapan nih Mas Luntas didirikan? Kalau gagasannya sih sudah lama ya, gagasan itu sudah lama sekali. Cuman Luntas sendiri berdiri 2016. 2016 saya Mita bersama ini Sabiul ini, ya Saipul ini mencoba untuk membuat kelompok, mengumpulkan anak-anak muda yang mau untuk melestarikan ludruk itu sendiri. Tapi sejauh ini Mas, sebelum Mas Robert dan juga kawan-kawan mendirikan Luntas, apa sih Mas suka dukanya selama ini kesenian ludruk di Surabaya sendiri? Ya, kalau Luntas sendiri sih nggak ada ya duka ya, suka terus Luntas itu. Kalau melihat perkembangan ludruk di Surabaya sih, kalau dari Luntas sendiri ya memang kita sempat dianggap merusak seni budaya, dianggap bukan ludruk dan lain sebagainya ya. Intinya awal muasal Luntas berdiri pun tidak bisa diterima oleh sebagian senior kita. Kita dianggap merusak seni budaya. Tetapi kita memunculkan Luntas ini kan tidak begitu saja ya. Kita jelas membaca dulu sejarah ludruk itu bagaimana, merubah tampilannya ya supaya tidak kelihatan jadul gitu. Makanya kita berikan sentuhan-sentuhan modern. Jadi memang awalnya memang tidak bisa diterima, tapi setelah berjalan ya akhirnya bisa diterima juga. Kita tidak peduli kita disebut ludruk atau disebut opera atau disebut apa, itu terserah. Tapi ketika kita tampil, kita tunjukkan ada remo, ada ngitung, kemudian ada cerita, ya biarkan masyarakat yang menilai gitu. Toh akhirnya masyarakat menilai bahwa Luntas ini adalah ludruk. Ono remone ono ini, sapa maneh iki ya ludruk. Tapi apa yang membuat akhirnya ada stigma bahwa Luntas itu merusak ludruk? Ya.
Jadi Luntas ini kan kita kombinasi dengan musik-musik modern ya. Ada dubbingan musik modern, ada sound efek gitu. Kemudian di ceritanya ini mesti pelesetan gitu ya, mengkomedikan ya. Tetapi kita tidak pernah membelokkan cerita ya. Jadi kita tetap pakem dengan cerita-cerita yang ada, cerita-cerita dari Ludruk itu sendiri, yang cerita-cerita konvensional itu kita nggak mempelesetkan ceritanya, tapi isi-isi itu kita buat lucu, kita buat komedi, karena kita kembali lagi berpatokan bahwa Ludruk itu jenaka, Ludruk itu lucu. Makanya kita munculkan yang bisa diterima anak-anak muda. Ternyata memang pada kenyataannya kita bisa diterima oleh anak-anak muda. Jadi setiap pertunjukan Luntas itu yang kebanyakan malah anak-anak muda. Dari anak-anak milenial lah, dari anak-anak kampus, dari anak-anak sekolah. Itu malah yang banyak itu anak muda. Jadi artinya Luntas ini mengkombinasikan antara seni ludruk, terus kemudian dimasukkan juga ada nuansa-nuansa modern gitu ya Mas Robert ya? Iya betul. Tapi sebelumnya sudah pernah mencoba seni ludruk yang bisa dikatakan konvensional? Ya. Kita pernah mencoba setelah satu kali kita tampil dengan modern, kemudian kita coba lagi dengan tampil coba kalau kita konvensional, dan memang ternyata sangat berbeda. Perbedaannya apa? Dari jumlah penonton. Ketika kita tampil konvensional itu penonton kita itu sedikit pakai banget ya. Ya itu aja. Tapi ketika kita modern itu sampai 3 kali kita jual tiket, gedung itu sampai penuh ya. Gedung mana? Gedung THR itu, gedung Pringgondani itu. Yang sebagian orang menganggap di sana itu seperti kuburan, ya kita berhasil memenuhkan gedung sampai beberapa kali. Nah, ini kan menandakan bahwa kita ini kan bisa diterima oleh anak-anak muda. Dan akhirnya anak-anak muda ini tahu, oh Ludruk ini ternyata nggak jadul ya. Ludruk ini juga bisa modern. Ludruk ini asik, mengasihkan, nggak deso gitu. Tapi kalau menurut Mas Robert sendiri, sejauh ini peminat dari Ludruk sendiri semakin meningkat atau menurun atau seperti apa, Mas Robert? Dari sudut pandangnya Mas Robert sendiri? Kalau saya melihatnya sih sangat meningkat ya. Sudah mulai banyak kelompok-kelompok Ludruk, kemudian sudah banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tentang pertunjukan-pertunjukan Ludruk. Kalau dulu itu mungkin karena info di mana ada Ludruk itu kan belum segencar sekarang. Kalau sekarang ini kelompok-kelompok Ludruk sudah banyak yang menggunakan sosmed. Saya lihat juga mulai banyak itu yang datang ke Balai Budaya, meskipun bukan kita yang tampil ya, meskipun ada kelompok yang lain lumayan juga gitu. Berarti artinya dari segi pegiat Ludruk dan juga dari segi penontonnya semakin meningkat ya Mas ya, dari tahun ke tahun? Iya betul, semakin meningkat. Oke. Kemudian sejauh ini bagaimana dari tahun 2016 Mas Robert mendirikan Luntas sampai sekarang, bagaimana bisa mempertahankan dan juga bisa bertahan dengan kesenian Ludruk ini sendiri? Iya. Kenapa Luntas bisa bertahan? Karena kita tidak pernah berpikir untuk bertahan. Kita tidak pernah berpikir untuk mempertahankan. Kita berpikirnya bagaimana maju ke depan. Besok bagaimana, besok harus tampil bagaimana, besok kita rubah lebih baik lagi. Seperti itu. Kita pikirnya kita berinovasi, kita maju terus, kita melangkah terus, apapun itu ya kita menyesuaikan dengan segala kondisi. Mas, kalau saya lihat sekarang nih yang hadir di sini, ini anak-anak muda. Memang mayoritas anggota dari Luntas sendiri anak-anak muda atau menerima segala usia dari berbagai macam latar belakang atau seperti apa Mas Robert? Kalau saya sih lebih mengutamakan anak-anak muda ya. Tujuan kita ini Luntas ini tempat untuk belajar, untuk sinau anak-anak muda supaya menjadi generasi pencinta seni, generasi pencinta Ludruk. Makanya kita pilih anak-anak muda. Latar belakangnya pun kita tidak melihat dari status sosial ya. Semuanya boleh gabung, kita tidak melihat latar belakang. Tidak hanya seniman saja gitu. Teman-teman di Luntas ini malah semuanya bukan seniman ya. Semuanya masyarakat biasa, ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang bekerja di ekspedisi, ada pokoknya macam-macam. Makanya kalau kita kumpul itu mesti cari celah yang memang tidak jam kerja. Karena ada beberapa teman yang aktivitasnya memang kerja. Makanya Luntas ini kan kumpulnya mesti malam. Berarti artinya bergabung dengan Luntas tuh bukan menjadi sebuah pekerjaan utama ya untuk teman-teman yang bergabung di Luntas ini, tapi sebagai Mas, sampingan atau untuk menyalurkan hobi saja atau seperti apa? Mungkin lebih ke melestarikan ya, lebih ke memberikan edukasi kepada teman-teman anak muda tentang Ludruk ya. Kalau memang sudah kenal, kalau ingin main ya ayo, kalau ingin bergabung ya kita terima dengan baik, kita ajari.
Intinya ketika kita memunculkan Luntas ini memang tujuannya bukan untuk sebuah pekerjaan. Ini adalah niat kita untuk melestarikan kesenian, untuk melestarikan seni budaya khas dari Surabaya itu sendiri. Kalau bukan anak-anak muda ini lalu siapa lagi? Makanya kita sampaikan juga kepada teman-teman ketika bergabung, kita di sini tidak ada bayaran, kita ini tidak bukan untuk mencari pekerjaan. Intinya kita belajar bersama-sama, mari kita melestarikan seni budaya sebagai tanggung jawab kita sebagai arek-arek Surabaya, mungkin itu. Saya sangat terkesan sekali dengan kata-katanya Mas Robert. Kalau bukan anak muda lagi yang melestarikan, siapa lagi? Nah, kita punya moto itu jangan mencari hidup dari ludruk, tapi mari kita hidupi ludruk. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara tentang anak muda, saya mau wawancara salah satu anggota dari Luntas nih, Mas. Dengan Puput. Oke, Mbak Puput. Ini Mbak Puput mahasiswa, bekerja? Masih pelajar. Pelajar. Oke, keren sekali. Pelajar kelas berapa? 1 SMK. Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK sudah belajar ludruk dan gabung di komunitas ludruk. Keren banget. Nah, ini tujuannya apa sih, Mbak? Bergabung di komunitas ludruk terus belajar ludruk sendiri. Dari Mbak Puput apa motivasinya, Mbak? Kalau dari motivasi sih ingin tahu lebih dalam apa itu seni dan apa itu ludruk. Apalagi mengingat kita hidup di Surabaya yang lebih terkenalnya itu adalah ludruk. Jadi kita sebagai mungkin penduduk asli Surabaya mungkin harus seenggaknya walaupun tahu, lebih baiknya kita mempelajari atau bisa mengikuti apa itu seni ludruk gitu. Bergabung dengan Luntas sejak kapan, Mbak? Sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017. Kemudian sudah apa saja yang sudah dipelajari dari komunitas ludruk ini, Mbak Puput? Kalian dipelajari itu mungkin sangat banyak. Cuman yang lebih berdominan itu cara kita berinteraksi sama orang lain. Yang awalnya kita demam panggung, yang awalnya kita tidak bisa berinteraksi di depan banyak orang, kita diajarkan secara perlahan bagaimana kita menanggapi ribuan orang, bahkan ratusan orang, hanya untuk melihat kita yang satu orang di atas panggung. Itu untuk lebih tepatnya untuk menghilangkan rasa gugup di atas panggung. Tapi sejauh ini ada tanggapan tidak sih dari mungkin orang-orang di sekitar atau mungkin teman-temannya Mbak Puput terkait, kok kamu ikut ludruk sih nggak gaul banget gitu? Ada nggak sih? Iya memang sangat banyak, bahkan lebih dibilang kami itu seharusnya jadi anak yang milenial, bukan jadi anak yang kuno atau yang kan. Tapi menurut saya kenapa kita harus malu untuk menggali lebih dalam bagaimana itu seni ludruk. Karena apalagi anak zaman sekarang maunya yang lebih beda. Ya, betul. Itulah prinsip saya. Saya bedanya mau dari beda yang lain dengan cara bedanya masuk ke dunia seni, lebih tepatnya ke dunia seni ludruk ini. Dan untuk untuk peran saya dalam ludruk ini sih, saya sebagai penari remonya dalam ludruk. Apa namanya, pertunjukan dari ludruk sendiri. Nah, ini informasi yang saya dapat bahwa komunitas Luntas sendiri memiliki ruang sendiri, Mas, untuk mementaskan ludruk. Nah, ini kenapa, Mas? Apakah tidak ada dukungan dari Pemkot atau memang dari komunitas Luntas sendiri ingin bebas atau seperti apa, Mas Robert? Kalau kita ya banyak faktor ya. Yang pasti kita kepinginnya itu independen, artinya kita tidak mau terusik dengan apapun ya, dengan aturan-aturan yang ada, dan kita tidak mau melawan aturan-aturan yang ada. Itu sebabnya kita membuat ruang budaya sendiri ya. Kalau kita punya sendiri itu kan tentunya sakarepe awake dhewe ya, kita bisa bebas berekspresi kapanpun dan dengan siapapun ya. Mungkin seperti itu. Kalau saya rasa sih memang banyak tempat-tempat gedung kesenian milik pemerintah ya. Dan tentunya kalau kita mau menggunakan gedung itu kan harus berbayar sesuai dengan perda yang ada. Nah, sementara kita ini kan bukan sebuah event organizer ya yang akhirnya mencari sponsor dan mendapatkan dana. Tapi kita ini adalah kelompok ludruk dengan swadaya sendiri ya, dengan modal sendiri, sehingga untuk di gedung kesenian itu kita harus perlu biaya produksi yang banyak. Kita kan nggak semampu itu ya. Tujuan kita ini ingin melestarikan ludruk. Kemudian ketika ruang-ruang budaya itu terbatas buat kita, terbatas karena finansial itu tadi, akhirnya kita buat tempat sendiri. Seperti ini ya Mas ya, seperti tempat sekarang kita duduk ini ya Mas ya. Nah, ini mungkin kita sambil berdiri sambil melihat-lihat juga Mas. Ini kalau boleh diceritakan, ini berarti panggung khusus untuk Luntas tampil
atau seperti apa Mas? Jadi awalnya saya menemui pemilik warung Mbak Cokro ini ya, Mas Surkoni, yang memang orangnya Indonesia banget. Oke, baik. Kemudian saya tawarkan, karena dulunya konsepnya itu ini sebuah warung, kemudian ngopi sambil mendengarkan ludrukan. Akhirnya saya tawarkan, ya apa nek gak ngrungokno tok tapi melihat ludruk. Nah, dari beberapa kali kita sempat main di sini, kemudian saya usulkan gimana kalau membuat panggung. Ya, kita buat panggung ludruk, tapi bisa digunakan oleh teman-teman, baik seniman musik, seniman teater, jadi siapapun terbuka, boleh digunakan, kita rawat bersama-sama. Selain meskipun konsepnya konsep panggung ludruk, tapi intinya bukan sekedar ludruk, tapi bisa digunakan oleh teman-teman seniman yang lain. Karena memang kita lihat sama juga permasalahannya dengan seniman-seniman musik, kalau harus ke gedung-gedung kesenian pemerintah ini pasti harus mengeluarkan uang lebih gitu. Mungkin seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa di belakang kita ya Mas Robert ya, ini panggung untuk teman-teman Luntas tampil ya Mas. Ini setiap hari apa aja Mas? Teman-teman Luntas tampil di sini Mas. Teman-teman Luntas itu enggak tentu ya, enggak pasti ya. Karena itu tadi kita juga tidak sendirian. Kita di sini juga ada beberapa teman-teman dulur-dulur seniman dari musik yang kepingin berekspresi. Kemudian ini juga bebas untuk siapa saja yang mau bikin acara, asalkan sifatnya positif, baik diskusi maupun penggalangan dana ya, kegiatan-kegiatan sosial yang lain, monggo, enggak apa-apa. Nah, kita enggak mau berbenturan di situ. Kita lebih mengutamakan teman-teman yang kepingin menggunakan. Kalau waktunya kosong baru kita ambil. Nanti teman-teman Luntas tampil. Nah, ketika teman-teman Luntas tampil, ini untuk masyarakat umum, bebas datang, gratis, itu yang penting, atau seperti apa, Mas Robert? Jadi kalau di sini itu kita lebih ke, kalau di gedung kesenian di Pringgondani kita selalu jual tiket. Ya, ketika itu kita harus mandiri, kita jual tiket. Tapi kalau kita di sini kita lebih ke sifat gotong royong ya. Jadi memang kita ndak mentiketkan, tetapi nanti ada teman-teman Luntas yang sifatnya saweran, kita putar kotak gitu. Jadi seikhlasnya, yang mau nyumbang lebih ya monggo, yang ndak nyumbang juga ndak apa-apa. Karena intinya itu tadi, kita kepingin ludruk terus ada, ludruk terus lestari. Kalau kita ndak pentas ya pasti kan orang nggak akan tahu ya. Makanya kita buat di sini dan di warung Mbak Cokro ini kan warung yang sangat luar biasa ya. Di pengunjungnya itu wis bermacam-macam. Mulai dari orang biasa sampai orang-orang top itu sering nyangkruk di sini. Ini kalau latihan juga di sini juga, Mas? Ya, kita latihannya ini tergantung kondisi. Biasanya kita itu punya jadwal latihan di sini itu hari Minggu. Ya supaya enggak berbenturan dengan teman-teman kerja. Kenapa hari Minggu? Soalnya kan hari Minggu siang baru bisa digunakan. Kalau latihan malam kan enggak mungkin karena emang ada banyak pengunjung ya. Mungkin seperti itu. Baik, nah kita beralih nih ke pemainnya, ke anggota dari komunitas Luntas nih. Dengan Mbak siapa Mbak? Namanya Mbak Mita. Mbak Mita. Oke, saya duduk sini ya Mbak ya. Mbak Mita, ini tergabung di Luntas sejak kapan nih Mbak? Sejak awal berdiri atau? Sejak awal berdiri aku udah gabung sama teman-teman. Menurut Mbak Mita, ludruk itu apa sih Mbak? Ya, ludruk itu sebenarnya memang itu selain hiburan juga memiliki makna-makna simbol-simbol yang dibutuhkan sama mereka sebagai contoh. Waktu dulu kan sempat ludruk itu menjadi salah satu pergerakan untuk menyongsong ya perjuangan. Jadi dibilang itu adalah hal yang harus dipertahankan tuh iya gitu loh. Makanya kenapa kami memilih untuk bergerak di bidang ini, di bidang kesenian yang itu adalah seni tradisi, supaya bisa sampai ke anak cucu kita, supaya ini nggak punah, nggak hilang, tapi ada penerus dan mengalami regenerasi kayak gitu. Kalau dalam ludruk, Mbak Mita berperan sebagai apa biasanya Mbak? Ya, kalau dulu kebanyakan tokoh-tokoh perempuan ya, terutama tokoh utama. Tapi kesininya sekarang saya sudah lebih banyak bergerak di belakang layar karena membantu teman-teman sebagai produser. Menampilkan ludruk di depan masyarakat dari berbagai kalangan usia, khususnya untuk anak-anak muda sendiri, apa Mbak tantangannya Mbak Mita? Sebenarnya sih tantangannya itu cuma masalah antara yang dulu sama yang sekarang gitu. Jadi yang sekarang lagi diminati sama generasi kita itu kan sesuatu yang berbau ke barat-baratan atau berbau ke timur-timuran, tapi bukan kita gitu. Jadi
inilah gimana kita supaya membentuk ludruknya itu bisa mengikuti zamannya. Jadi kita harus membuat sesuatu itu apa ya namanya, kalau orang bilang tuh kayak eye catching gitu loh, kalau mata ngelihat itu oke gitu kan, terus telinga dengerin itu juga asik. Nah, jadi kita pakai bahasa-bahasa juga yang nggak terlalu monoton dengan harus Jawa Timur gitu loh. Jadi kita ada bahasa Indonesia yang dimasukkan juga, itu juga ada beberapa bahasa asing yang dimasukkan juga, supaya anak muda zaman sekarang itu ngerasa bahwa oh ya ini kita dekat nih, kita nggak terlalu melampaui yang tingkatan jangka yang jauh gitu. Kalau kita harus memaksakan dengan bahasa Jawa Timur yang asli, itu akan susah banget dimengerti oleh generasi sekarang, karena memang lingkungan sudah berubah gitu loh. Tapi kalau menurut Mbak Mita sendiri, kalau misalnya ada masyarakat di luar sana yang bilang kalau itu justru bisa ngerusak ludruk dengan pakem-pakem yang yang coba diimprovisasi. Nah, ini menurut Mbak Mita sendiri seperti apa, Mbak? Ya, bagaimana kita bisa maju jika kita bergerak di tempat gitu. Biarkan teman-teman yang konvensional tetap konvensional, dan biarkan sebagian teman yang lain itu bergerak sesuai dengan pergerakan jiwa mereka gitu. Jadi kalau ingin cari ludruk yang konvensional ada kok gitu kan. Kalau ingin cari yang lebih kekinian ada kok. Kalau dibilang rusak, ya biarkan masyarakat yang menilai. Jadi artinya memberikan pilihan ya terhadap masyarakat, jadi biar masyarakat yang memilih sendiri ya Mbak Mita. Kalau misalnya mau yang aku nih butuh skripsi tentang ludruk gitu, ya mari kita perkenalkan keduanya gitu. Jadi biar sama-sama dimengerti bahwa awalnya seperti ini, kemudian ada perubahan seperti ini, dan kemudian sekarang seperti ini. Karena memang ini adalah sejarahnya ludruk gitu. Jadi nggak masalah. Karena kalau kita memaksakan itu seperti dulu, ya itu tadi akan kembali mereka jengah gitu, karena terlalu lama durasinya, banyak hal lah, karena bahasanya juga, karena juga penempatan properti yang mungkin tidak kekinian gitu loh. Jadi banyak hal yang merupakan faktor untuk mereka bisa tertarik sekarang kayak gitu. Dari Pemkot Surabaya sendiri sejauh Mbak Mita tahu, ada upaya untuk merangkul tidak para pegiat atau mungkin komunitas ludruk yang ada di Kota Surabaya sendiri, Mbak? Ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah banyak berbuat, tetapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang belum nyampe nih ke semuanya gitu. Jadi masih terbatas pada orang yang sering bergerak aja gitu. Sedangkan orang-orang yang terpencil, yang jarang muncul akan ketimpa, jadi nggak kelihatan. Itu aja sih. Jadi ini bagaimana pemerintah mungkin akan lebih bisa ngumpulin lagi, terus bisa komunikasi lagi, jadi lebih nyampe. Itu aja sih sebenarnya. Kok pergerakan pemerintah itu sudah bagus. Jadi mereka sudah membuat ada pagelaran seni setiap bulan dengan merata ya kan. Ada ludruk, ada wayang orang, ada juga ketoprak. Cuman gimana bisa nyampe ke semua komunitas, itu aja sih. Jadi ada beberapa komunitas yang masih belum kena dampak dari kebaikan pemerintah itu karena pemerintah belum nyampe ke sana dan mereka belum muncul, itu aja. Nah, ini kalau terkait tentang ruang yang sudah diberikan oleh pemerintah sendiri sejauh ini seperti apa Mbak Mita? Sudah pas atau masih kurang? Kalau itu jujur ya, kalau dibilang pas itu ya oke lah gitu. Tapi sebenarnya ya oke lah gitu kan. Ya kita sudah bersyukur gitu dengan adanya fasilitas dari pemerintah. Tetapi akan lebih baik jika ada ruang-ruang lain yang mungkin mohon maaf tidak berbayar gitu untuk teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya yang kecil-kecil tadi, komunitas-komunitas yang masih baru atau yang lama, yang sudah lama vakum itu bisa menggunakannya dengan maksimal gitu. Karena kebanyakan dari mereka itu selalu ketika ingin tampil bingung biaya produksi. Sedangkan untuk mencapai biaya produksi mereka harus merogoh kocek sendiri. Nah itu kan kasihan. Nah bagaimana kita supaya bisa berdampingan dengan pemerintah, bisa menularkan lagi energi positif untuk gimana ayo teman-teman komunitas dari teman-teman ludruk ini bisa giat lagi gitu, bisa menyemangati Kota Surabaya terutama untuk bisa jadi kota ludruk lagi gitu. Yang perlu di-highlight adalah memberikan ruang terbuka dan juga gratis terhadap para pegiat ataupun juga komunitas ludruk yang ada di Kota Surabaya biar bisa memperkenalkan dan juga mempromosikan ludruk di kalangan masyarakat luas. Nah, ini saya ingin tahu pendapatnya dari Mas siapa, Mas? Mas Puji. Mas Puji, gimana Mas? Setuju atau tidak dengan tadi yang sudah dikatakan Mbak Mita terkait tentang pemberian ruang yang lebih luas lagi dan juga gratis terhadap pegiat ataupun komunitas ludruk yang ada di Kota Surabaya? Kalau dari saya sendiri sangat setuju. Memang itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita para pegiat seni ya kita. Karena kita bergerak untuk melestarikan budaya, dan budaya itu ludruk itu sendiri adalah warisan istimewa lah menurut saya, yang harus kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya memang ludruk itu adalah sebuah
warisan yang istimewa, terutama yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan harus dilestarikan oleh kalangan dari masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya anak-anak muda seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Robert. Siapa lagi kalau bukan anak muda yang melestarikan? Kali ini saya ingin mendengarkan bagaimana harapan kedepannya dari pegiat seni ludruk yang ada di Kota Surabaya, salah satunya yang ada di komunitas Luntas sendiri. Nah ini Mas Robert sendiri, apa Mas harapan kedepannya yang ingin Mas Robert sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya khususnya untuk lebih menghidupkan dan juga lebih memperkenalkan lagi seni ludruk ke masyarakat luas sendiri, Mas Robert? Kalau menurut saya sih pemerintah Kota Surabaya khususnya ditangani oleh Dinas Pariwisata sudah cukup perhatian, sangat maksimal. Tetapi ya ada beberapa hal yang memang kepingin kita ya. Ini bukan tuntutan, tapi hanya kepingin kita itu lebih dibebaskan lagi kita ini untuk penggunaan gedung-gedung kesenian ya tanpa biaya-biaya ya, seperti yang ada di Perda itu. Karena kan sudah pasti sudah ada anggaran untuk fasilitas itu, untuk menjaga itu. Nah, kita harapkan tidak dibebankan kepada para senimannya yang ingin berapresiasi menghidupkan kembali kesenian ludruk. Tapi ngomong-ngomong itu sudah ada, Bet. Nah, makanya memang Ya, sudah kan? ada, sudah ada, tetapi itu sangat terbatas bagi kita. Benar sekali. Jadi setiap tahun kita memang diberikan subsidi jadwal pementasan Itu di mana Mas pementasannya? di Balai Pemuda. Semua biaya produksi memang dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Kemudian kita gratiskan karena memang untuk masyarakat. Nah, tetapi kita kan tidak terbatas di situ. Kita juga butuh ekspresi kembali untuk lebih mengenalkan ludruk itu. Nah, kalau kita hanya menunggu jatah dari dinas pemerintah ini yang setahun kurang lebih hanya 2 kali, ini ya tidak maksimal buat Luntas untuk melestarikan kesenian ludruk untuk anak-anak muda. Yang kita inginkan penggunaan gedung itu ya paling tidak digratiskan lah, sehingga kita juga bisa menggratiskan untuk penonton. Berarti sejauh ini bayar Mas atau seperti apa? Nah, bukan seperti itu. Jadi memang kalau di Balai Pemuda itu digratiskan, tetapi kita tidak boleh niket, tidak boleh jual tiket, ya toh. Lah terus kita uang produksi dari mana kalau kita tidak menjual tiket? Ya mungkin itu aja. Menjual tiket ataupun tidak menjual tiket, yang kita inginkan ya sudah dibebaskan aja selama itu organisasi kesenian yang resmi, yang terdaftar. Lah Luntas ini kan organisasi kesenian yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata. Ya mungkin itu permintaan dari keinginan dari kami. Bukan permintaan tapi keinginan dari kami, gedung-gedung kesenian ini dibebaskan perdanya lah, biaya perdanya untuk kelompok-kelompok seniman. Kecuali kalau untuk nikahan, untuk event ya, event yang bersponsor itu silakan ditarik setinggi-tingginya juga enggak apa-apa. Nah, tapi kita ini seniman ya toh perlu biaya produksi untuk kostum, untuk properti, untuk makannya pemain-pemain ini ya toh. Kalau tidak menjual tiket dari mana gitu loh. Makanya biarkan aja menjual tiket dan gedungnya gratis gitu. Dari Mas Saiful ada tambahan Mas? Sebetulnya kalau dari saya sih cukup detail juga dari apa yang tadi dijelaskan sama Cak Robert. Keinginan kita terutama untuk Luntas, memang dari pihak pemerintah ini sudah memberikan monggo silakan kalau mau menggunakan gedung. Hanya saja kita ini dilarang untuk menjual tiket, sedangkan kita kan butuh biaya produksi. Gitu loh. Sebenarnya pemerintah itu sangat perhatian dengan seniman-seniman, sangat perhatian sekali. Ya kalau kita ngomong masalah harapan ya, mudah-mudahan dengan kondisi saat ini, dengan berbagai macam aturan, baik itu Perda seperti apa, tapi bagi kita, kami, Luntas, apapun kondisinya, kita tetap terus berjalan untuk melestarikan seni ludruk, terutama untuk anak muda-muda. Siap. Terima kasih Mas Saiful dan juga Mas Robert dan juga teman-teman dari komunitas Luntas. Terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di komunitas Luntas, baik itu harapan, keinginan dan juga tadi yang keluhan-keluhan juga mudah-mudahan bisa didengarkan juga oleh pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya.